Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, hari ini aku akan membahas tentang definisi orang sakti. Ono wae iki sing takon iki. Bun, menurut Bunda, wong sakti ku sing kaya apa to, Bun? Aku sempat ketawa ngakak pada saat mendapatkan pertanyaan ini. Ini orang sakti yang menyesuaikan zaman ya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu kita juga sering mendengarkan cerita zaman-zaman kerajaan, tempo dulu. Itu masih belum ada pesawat terbang. Jadi orang itu mengolah nafas, mengolah batinnya supaya dia mempunyai ilmu saipi angin. Ilmu saipi angin, katanya ilmu saipi angin itu dia bisa terbang ya, dia bisa terbang dalam kecepatan yang tinggi, katanya begitu. Atau wah ini jadi kelihatan umurku banget ya, pernah dengar kalau dulu sebelum ada sinetron, sebelum ada web series dan segala macam, itu orang-orang di masa itu dimanjakan oleh sandiwara radio. Jadi kata usia aku ya. Kata lewang kuno. Nah, zaman itu ya, orang itu dimanjakan dengan adanya sandiwara radio. Ada tutur tinular, ada Brahma Kumbara dan segala macamnya. Nah, Brahma Kumbara. Brahma Kumbara itu di situ diceritakan tentang orang-orang yang sakti. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu. Aku lupa namanya apa, tapi si Brahma Kumbara dan si Mantili ini kalau nggak salah ya. Aku jadi geli. Itu mereka mempunyai ilmu yang bisa terbang. Aku lupa ilmunya apa, tapi mereka itu punya ilmu yang bisa terbang. Nanti aku coba googling ya ilmunya apa. Aku masih ingat banget karena aku selalu mengikuti itu Brahma Kumbara itu. Saur sepuh kalau nggak salah ya. Ya nanti koreksi aku ya di kolom komentar kalau aku salah. Terus kalau ada orang-orang yang sejaman denganku yang dulu sering mendengarkan sandiwara radio, Brahma Kumbara atau Saur Sepuh itu aku lupa. Itu si Brahma Kumbara itu punya ilmu untuk terbang. Jadi dia bisa melakukan perjalanan kemanapun itu dengan cepat dengan kesaktiannya. Itu zaman dulu. Dan aku juga pernah dengar dari almarhum bapakku. Aku pernah dengar dari almarhum kakekku, orang zaman dulu itu juga bisa terbang. Untuk orang-orang yang belajar ngilmu saipi angin, katanya begitu. Itu keilmuan zaman dulu ya. Bagaimana dengan keilmuan yang modern? Wah, ilmu zaman sekarang itu malah luar biasa. Nggak perlu, kadang-kadang itu kita nggak perlu laku. Kalau zaman dulu ya, untuk belajar hipnosis, mungkin pada saat nenek moyang kita itu nggak kenal itu apa namanya hipnosis. Mereka itu nggak kenal hipnosis. Tapi praktek hipnosis itu sebenarnya mereka sudah lakukan. Dan kalau sekarang orang pengen belajar hipnosis, tinggal masuk kelas aja. Bahkan ada yang bilang dalam 1 hari itu sudah bisa menguasai ilmunya. Tapi kalau orang-orang zaman dulu, mereka harus ngolah rasa, mereka harus membuat tubuhnya menderita. Jadi melalui proses penderitaan dulu, puasa, tapa dan segala macamnya. Itu kan proses untuk membuat diri mereka menderita. Gitu. Terus laku meditasi dan segala macam. Ada tapa kungkum, tapa ngalong dan waduh tapa-tapa yang lain lah. Itu yang dilakukan orang zaman dulu. Sebenarnya mereka itu juga ngolah rasa di zaman itu dengan cara mereka gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang lebih mudah. Contoh ini,
eh, belajar hipnosis, tinggal masuk kelas, ikut kelas sehari 2 hari udah bisa hipnosis. Gak perlu topo, gak perlu poso, dan gak perlu macam-macam. Yang itu notabene itu membuat tubuh ini menjadi menderitakan diri sendiri, ya. Terus sekarang kan orang itu, wah sekarang lagi rame itu mengaktifkan cakra. Itu bahkan aku baca itu ada orang yang bisa mengaktifkan cakra dalam 1 hari, itu semua cakra sudah aktif, sudah ini sudah itu. Kalau zaman dulu kan enggak. Mengaktifkan cakra ya harus dengan olah nafas, harus dengan meditasi, harus dengan meditasi olah nafas. Ada nafas segitiga, nafas segi 4 dan segala macamnya. Kalau sekarang kan katanya sudah ada orang yang sakti yang bisa mengaktifkan cakra itu dalam tempo yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang. Aku nggak bahas detail cakra dan segala macamnya ya. Itu hanya contoh saja. Nah, sekarang itu kan jadi dipermudah, belajar apa aja bisa, ya kan? Belajar NLP untuk modeling orang lain bisa. Zaman dulu juga ada modeling, tapi kan proses yang harus mereka lalui itu kan panjang. Sekarang tinggal masuk kelas, ya, tinggal masuk kelas, ikut belajar NLP, udah bisa modeling orang lain. Nah, itu bedanya keilmuan zaman dulu dengan keilmuan zaman sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang aku ditanya tentang definisi orang sakti, ya orang sakti zaman dulu sama orang sakti zaman sekarang ya beda. Kalau orang dulu kan mereka harus sakti mandraguna, ya, mereka harus belajar olah kanuragan dan segala macam. Kalau sakti zaman dulu kan identik dengan olah kanuragan. Terus bagaimana dengan orang sakti zaman sekarang? Ketika olah kanuragan itu sudah tidak dibutuhkan. Nah, saya kira butuh sayupi angin, kepingin terbang ya gampang toh. Tinggal beli tiket, pergi ke bandara, udah bisa terbang. Terbangnya rame-rame lagi. Ya. Terus habis itu bisa jalan dengan cepat, lari dengan cepat, ya. nggak usah angel-angel. Tinggal ke stasiun, beli tiket kereta, udah bisa lari dengan cepat dan itu rame-rame. Bisa sampai dalam tempo yang cepat. Nah, sekarang itu zaman kan udah berubah banget ya. Udah sangat modern. Jadi kesaktian seperti nenek moyang kita dulu itu kita sudah tidak butuhkan. Tapi kita tetap harus sakti. Lebih maksudnya pun menungso zaman saiki harus tetap sakti. Iya. Orang sakti zaman sekarang ya itu harusnya lebih banyak. Biar kehidupan itu semakin kehidupan di bumi ini semakin damai dan semakin sejahtera. Nah, sakti yang seperti apa? Orang sakti di zaman sekarang itu adalah orang yang hidupnya bisa membawa hidupnya menjadi bahagia, damai, sehat, sejahtera, berkelimpahan, ya, dan berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu baru namanya orang sakti. Kui orang sakti zaman now. Tak baleni ya, aku ulangi. Orang sakti zaman sekarang itu adalah orang yang bisa membawa hidupnya sehat, damai, bahagia, sejahtera, berkelimpahan. Lek wis ngomong berkelimpahan iki berarti duit iku wis akeh ngono ya.
udah berkecukupan, berkelimpahan, ya. Dan yang terakhir adalah berdampak untuk orang lain atau berdampak untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kui orang sakti. Dan harusnya aku, kalian semua yang ada di luar sana, itu juga mempunyai kewajiban untuk menjadi sakti di zaman sekarang. Karena udah jelas toh, di kitab juga udah disebutkan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sementara untuk bisa bermanfaat itu kita butuh tubuh kita sehat. Ya. Kita butuh jiwa kita damai. Kita butuh bahagia, hidup kita bahagia. Karena nggak mungkin kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Ya. Terus abis itu urip kita sejahtera. Kan nggak mungkin kita bisa bantu orang lain jika hidup kita itu belum sejahtera. Apa meneh berkelimpahan, wis melimpah ruah-ruah. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita itu mempunyai dampak untuk orang lain. Kehidupan kita, keberadaan kita mempunyai dampak untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan kapasitasnya, karena kapasitas masing-masing orang itu berbeda. Ya kayak aku, ya karena kapasitasku kecil, aku hanya bisa ngoceh di sini. Dan orang-orang yang mendengarkan, yang kebetulan mampir di channelku, mendengarkanku, ya, habis itu, mereka mendapatkan insight baru. Ya karena yang bisa aku lakukan baru segini. Terus ada orang yang datang ke rumah, jalannya agak pincang-pincang karena kecetit mungkin, jalannya agak kesusahan karena kecetit. Ya udah, karena aku mampuku menerapi, ya aku terapilah. Jadi keberadaanku itu masih mempunyai dampak manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Dan itu harusnya menjadi cita-cita, harusnya menjadi goals, harusnya menjadi keinginan banyak orang. Banyak sekali orang yang datang ke aku, ya, itu mereka memulihkan jiwanya. Setelah memulihkan jiwanya itu biasanya langsung dengan menginstal program baruan. Dari segitu banyak orang, ya, dari segitu banyak orang, hanya beberapa gelintir orang yang mereka itu mempunyai impian, ya, supaya keberadaan mereka itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Mayoritas itu masih materi yang dikejar. Ya mungkin karena aku ngasih contohnya materi, ya, habis ini aku ganti deh contohnya. Jadi masih materi, masih pengen beli ini, masih pengen beli itu. Tapi yang pengen supaya oke bun, aku pengen bangun usaha ini, ya, biar usaha ini bisa besar dan aku bisa mempekerjakan banyak orang, membantu membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, orang-orang yang berpikir seperti ini itu yang masih bisa dihitung jari lah. Kebanyakan mayoritas itu ya untuk mikirin diri sendirinya. Kebutuhannya itu ya baru kebutuhan dia sendiri secara pribadi. Atau untuk keluarganya aja. Tapi yang berpikir jauh ke depan supaya keberadaannya itu berdampak untuk lebih banyak orang, bisa dihitung jari. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk menjadi orang sakti di zaman ini, ya, itu sangat penting. Aku harus sakti dan kalian juga harus sakti. Supaya apa? Supaya bisa berdampak untuk kebaikan banyak orang. Keberadaan kita itu bisa membawa manfaat untuk kebaikan banyak orang.
Dadi urip iku ben gak mung urip-uripan tok, ben ono manfaate kanggo liyan. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Dadah.